Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Pada kesempatan video kali ini, saya tidak ingin membahas tentang Kisruh Nasab Ba'alawi, melainkan ingin membahas yaitu peraturan pemerintah untuk melarang paskibra mengenakan jilbab nanti saat pada upacara tahun ini. Jadi seluruh anggota paskibra itu yang mengenakan jilbab dilarang untuk mengenakan jilbab pada saat upacara nanti di IKN. Alasannya, ini ternyata yang membuat peraturan ini BPIP ya. BPIP itu adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Alasannya Bhinneka Tunggal Ika katanya. Jadi biar berbeda-beda tetapi kita tetap satu, tetap kompak agar terlihat kompak. Ini adalah sesuatu yang kurang ajar. Dia bermain logika untuk mengakali kita. Jadi dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika, dia memaksakan kehendaknya, dia memaksakan umat Islam pada khususnya, bukan pada umumnya malah. Karena umumnya, jadi dia memaksakan umat Islam yang ikut paskibra nanti di IKN untuk menentang syariatnya. Padahal jelas-jelas di undang-undang kita pada pasal 29 ayat 1 dan 2 itu negara kita mengatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa di pasal satunya. Dan di pasal 2-nya itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya masing-masing itu. Jadi Undang-Undang Dasar itu sudah menjamin bahwa umat Islam untuk menjalankan syariatnya termasuk memakai jilbab. Lalu kenapa BPIP melarang? Apalagi pasal 29 itu adalah implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang pertama, sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu engkau yang mengatasnamakan diri BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana Pancasilamu? Ini udah luar biasa ini. Ini nggak bisa dibiarkan. Jadi saya mohon untuk Majelis Ulama Indonesia angkat bicara, untuk ormas-ormas Islam angkat bicara, bahkan untuk ormas nasional pun silakan angkat bicara. Karena ini udah melanggar undang-undang. Ini udah melanggar nilai-nilai Pancasila. Jadi kelompok orang yang mengatasnamakan mereka pembina ideologi Pancasila justru melanggar nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan saya duga ini adalah misi terselubung. Misi terselubung di upacara kemerdekaan di IKN. Yang jelas-jelas ini mendiskreditkan umat Islam. Dan ini merugikan umat Islam. Alasannya dia, saya nggak maksa kok, kami nggak maksa kok. Itu kalau mereka dengan sukarela tanda tangan di atas materai begitu pernyataan bersedia. Hei, nanti dulu. Anda nggak bisa, Anda tuh ngomong kayak gitu sama siapa? Sama anak kecil. Kalau dalih Anda seperti itu dibenarkan, maka besok seluruh perusahaan yang ada di Indonesia ini itu mayoritas kan dipegang oleh umat-umat non-muslim. Maka mereka juga akan menggunakan dalih yang sama bahwa kalau mau bekerja di perusahaan kami diharapkan tidak memakai jilbab. Dan kami tidak memaksa. Kalau mau bekerja ya ikut aturan kami. Dan kami tidak memaksa kalian untuk melepas jilbab, silakan, tapi kerja di luar sana, bukan di tempat kami. Kalau di tempat kami harus tidak memakai jilbab. Itu kan logika-logika yang berbahaya itu. Ini janganlah, umat Islam jangan mau dibodohin lah. Ini harus kita angkat suara, harus tegas ini. Jadi
Logika-logika semacam ini berbahaya untuk kedepannya. Oke. Nah, kurang kayak nggak seperti apa videonya. Kita lihat video yang menjengkelkan ini. Sejak awal berdirinya, Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya kebinekaan itu, kemajemukan. Nah, dalam rangka menjaga kembali, maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform, itu maksudnya. Untuk menjaga kebinekaan itu dalam kerangka kesatuan, itu maksudnya. Yang dimaksud oleh Bung Karno ya. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2025 tentang standar pakaian, atribut dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024. Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka sebagaimana diatur dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih saya kira dari kami. Ya. Apakah ada sanksi Pak jika Paskibraka Putih tidak mengikuti aturan itu Pak? Ya, nanti kami ya untuk sementara kami sampaikan dulu informasi ini, ya nanti baru kami anukan lagi, ya. Maka sebelumnya pernah menyarankan untuk kayak mungkin dibuka dulu jilbabnya untuk Paskibraka. Ini kan ada peraturannya, sudah. Oh ini mohon maaf, ini ada yang harus saya sampaikan, lupa saya malah tadi. Lampiran yang sudah pernah kita sertakan, ya. Nah, saat pendaftaran. Jadi mohon izin nanti ada preskan restrinya kami berikan. Ini lengkap, tolong dianu dulu begitu ya, biar dipahami dulu secara utuh. Karena yang berita ya biasalah satu gas potong begitu. Nah tolong ini mohon izin ya, nanti kami lampirkan, dipelajari dulu, dilihat gitu ya. Nanti mungkin kita bisa kembali lagi pada saat. Makasih. Ya. Jadi kan pada saat pengukuhan tahun-tahun sebelumnya selama dipegang BPIP tidak dijatuhkan ini. Kalau 2 tahun yang lalu dan setahun yang lalu ini pada saat ya. masih pakai hijab. Iya, nanti kami anukan aja selanjutnya itu ya. Ini kita fokus ini aja dulu ya, bahwa kami seperti itu. Ya. Tapi pertimbangan perubahan ketentuan pakaian itu karena apa Pak, kalau boleh tahu? Ya kalau itu semula dari awal kan memang Paskibraka itu uniform. Uniform itu maksudnya apa? Karena kita baru merdeka dengan kemajemukan yang paling barangkali terbesar di muka bumi. Disitulah inisiatif Presiden Soekarno
untuk mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kebenekaan ini dirangkum dalam ketunggalan. Nah, kenapa? Karena kita bisa merdeka, karena kita dulu bergotong royong bersatu. Nah, supaya nikmat kebenekaan ini, mohon maaf, tidak berbalik menjadi hal yang negatif, maka diperingati di dalam konteks itu. Makanya pakai uniform, ya. Tahu ya, uniform itu seragam harus sama. Sehingga kita ngelihat ini, oh ya dari sana nggak ketahuan, tapi dampak ke saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimpulkan ya kebersatuan dalam kemajmukan. Jadi penegasan penyesuaian ini untuk keseragaman ini, Pak? Iya, gitu. Makasih ya, gitu aja dulu ya. Khusus masih akan seperti ini atau Harus menunggu dulu Pak penjelasannya Pak. Kita berikan apa sih? Nanti disampaikan. Dikasih payungnya aja. Dan itu keterangan pers dari Kepala BPP Yudian Wahyudi terkait dengan polemik lepas jilbab kepada Paskibraka 2024. Yudian Wahyudi menyatakan tidak ada pemaksaan bagi Paskibraka untuk melepas jilbab, hanya saja Yudian atau BPP juga memastikan atau mengklaim ini adalah bentuk kesukarelaan dengan adanya surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh setiap calon paskibraka ketika saat proses seleksi, dan menyatakan bahwa lepas jilbab hanya untuk acara kenegaraan seperti pengukuhan dan proses pengibaran. Selebihnya para paskibraka dipersilakan untuk bisa mengenakan jilbab di luar ketentuan berpakaian saat melakukan tugas sebagai paskibraka. Bagaimana teman-teman? Sudah lihat kan betapa menjengkelkannya itu si BPIP? Saya nggak habis pikir ya. Kita itu punya wakil presiden itu kiai. Coba bayangkan. Bagaimana mungkin peraturan ini lolos gitu loh? Apakah kiai itu hanya bemper, hanya dijadikan alat agar seakan-akan pemerintahan itu tidak anti dengan Islam? Jadi jangan sampai kita berpikir seperti itu. Loh, kita sudah husnuzon bahwa pemerintah ini tidak anti-Islam karena jelas wakilnya kiai, tapi ternyata aturan-aturannya justru melanggar syariat-syariat Islam, merugikan umat Islam. Saya mau ulang sekali lagi ya. Si ketua BPIP itu atau siapalah itu, anggota BPIP atau ketua, saya juga kurang paham, yang dalam wawancara itu dia bilang kami tidak memaksa. Mereka membuat tanda tangan di surat pernyataan dengan sukarela. Kalau logika itu diterapkan, maka besok perusahaan-perusahaan non-muslim, sekali lagi saya ulangi, mereka juga akan membuat aturan untuk tidak pakai jilbab. Ini bisa jadi ya, bisa jadi. Karena ini berbahaya memang. Dengan alasan, loh kami tidak memaksa kalian membuka jilbab, cuman kalau mau masuk perusahaan kami ya ikuti aturannya. Nanti kayak gitu ke depannya. Dan ini sangat berbahaya. Ini bukan suatu yang remeh. Ini sangat berbahaya. Lalu dalih apa lagi yang mereka akan sampaikan? Kalau nanti misalnya nih ada yang berbicara, loh kalau mereka nggak mau ya udah, nggak usah ikut aja. Nanti dulu. Jadi anak-anak muda kita itu kenapa mereka ingin masuk paskibra? Karena memang ada keuntungan-keuntungan yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Jadi sebenarnya kalau misalnya mereka yang menggunakan kerudung ini tetap ikut, mereka juga sebenarnya dilema dalam hatinya. Di satu sisi mereka tahu itu kewajiban dalam agama. Di sisi yang lain, ini tentang masa depan. Jadi selain nanti dapat uang apa namanya, intinya dapat uang lah ya, jadi paskibra itu. Juga jenjang karirnya nanti mereka akan lebih baik. Mereka akan diprioritaskan, misalnya masuk di Akmil atau Akpol, mereka akan jadi prioritas juga. Jadi banyak keuntungannya, banyak untuk masa depan, keuntungan masa depan yang mereka akan raih. Jadi
Kenapa mereka tetap mau? Mungkin pertimbangannya itu. Gitu loh. Ini sekali lagi saya minta ya kepada seluruh ormas Islam apapun ormasnya, tolong angkat suara lah, angkat bicara. Ini udah gak bener ini, udah gak bener. Jadi apabila ada peraturan pemerintah yang gak bener, ya kita lawan. Gak, ini udah luar biasa ini. Jadi jangan main-main. Saya peringatkan kepada BPIP ya, Anda jangan main-main terhadap umat Islam. Kami di sini ini ingin bersatu, tapi jangan Anda cidrai rasa persatuan kami dengan dalih apapun. Kami bukannya tidak menghormati, justru kalian yang harus menghormati. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda budaya. Yang berkeyakinan Islam, ya silakan memakai kerudung harusnya. Tapi tetap bersatu. Bersatunya apa? Bukan bersatu harus buka kerudung semua. Bersatunya bersatu, mereka bersatu dalam satu rangkaian upacara bendera. Mereka sama-sama menyongsong, mengibarkan bendera merah putih. Itu bersatunya. Jadi esensinya bukan itu. Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal itu tidak memaksakan orang harus lepas jilbab. Bhinneka Tunggal Ika apa gitu loh. Ya kalau Bhinneka Tunggal Ika ya dimaksud kayak gitu, gak usah Bhinneka Tunggal Ika lah. Ini kacau ini BPIP ini. Udah bubarin aja BPIP. DPR tolong ya, DPR ya. DPR juga harus angkat suara ini. Kalian ini wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kami, DPR ini. Angkat suara. Kalau bila perlu bubarin tuh BPIP, desak itu presiden. Buat apa BPIP kalau ujung-ujungnya merusak nilai-nilai Pancasila? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, namun dia mengacak-ngacak nilai Pancasila. Dia sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Dia sudah melanggar nilai Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini udah nggak bener nih, tolong ya, tolong. Siapapun orang yang punya kepedulian terhadap agama, punya kepedulian terhadap negara, angkat suara, tolong. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.